Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Willan Jawahirul Kamil. Bersama teman-teman saya, Aditya Kumala Mardika, Sasnya Naratuarum, dan Muhammad Sabillah dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi elektrokimia, khususnya electroplating, yaitu pengaruh suhu dan waktu pelapisan tembaga pada baja, karbon rendah secara electroplating terhadap korosi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi electroplating dan tahapan yang digunakan pada percobaan ini. Lalu kita akan lanjut ke definisi electroplating itu sendiri, yaitu electroplating merupakan proses yang menghasilkan pelapisan logam pada substrat padat melalui reduksi ikatan logam melalui alur listrik searah yang disediakan oleh catodaya eksternal. Bagian yang akan dilapisi bertindak sebagai katoda dari sel elektrolitik. Mekanisme dasar dari electroplating ini yaitu anoda dan katoda akan dimasukkan dalam bak elektrolit dan dialiri muatan listrik secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan percobaan yang digunakan dalam percobaan ini. Ada 6 tahapan sebelum substrat masuk ke proses electroplating. Yang pertama ada persiapan permukaan. Pada tahap ini dilakukan tahap pre-treatment yang bertujuan untuk mempersiapkan benda kerja agar terbebas dari kotoran. Lalu yang kedua ada pembersihan dengan basah. Pembersihan ini dilakukan menggunakan NaOH yang dipanaskan selama 30-60 menit dalam suhu 600 sampai 700 derajat Celcius. Setelah itu dibersihkan dengan Aquades. Lalu yang ketiga ada pembersihan dengan asam, yaitu pembersihan ini dilakukan menggunakan HCl yang dilakukan selama 3-5 menit. Setelah itu dibilas menggunakan Aquades. Lalu yang keempat ada proses degreasing, yaitu melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa kotoran baja dengan menggunakan pelarut-pelarut organik. Lalu yang kelima ada modifikasi permukaan, yaitu melakukan perubahan bentuk permukaan logam yang akan dilapisi. Lalu yang keenam ada etching. Etching di sini melakukan pembukaan pori-pori dengan asam pekat menggunakan larutan H2SO4 selama 2-5 menit. Setelah itu dibilas menggunakan air mengalir. Nah, setelah 6 tahapan ini, substrat akan masuk kepada proses electroplating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Septiana Ratuarum. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian, di mana di bagian ini terdapat beberapa subbab seperti alat dan bahan, prosedur penelitian, persiapan sampel, dan juga langkah kerja. Di bagian pertama ini kita bisa lihat alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Next, bagian kedua merupakan prosedur dari penelitian, yaitu yang pertama sampel yang sudah dibersihkan di electroplating menggunakan sumber arus searah bertegangan 6 volt dengan variasi waktu 10, 20, dan 30 menit pada suhu 45 derajat, 55 derajat, dan 65 derajat Celcius. Di sini bisa kita lihat bahwa kita meneliti menggunakan 3 variasi waktu dan 3 variasi suhu. Lalu yang kedua ada juga penelitian ketahanan korosi yang dilakukan dengan cara merendam spesimen uji dalam wadah yang berisi larutan garam NaCl dengan konsentrasi 5% selama 5 hari. Lalu ada persiapan sampel. Di sini pertama baja karbon rendah yang akan dilapisi dengan tembaga dibersihkan terlebih dahulu dengan kertas amplas, kemudian dibilas dengan Aquades. Lalu direndam dalam larutan basah NaOH dengan konsentrasi 0,5 m pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 30-60 menit. Kemudian dibilas dengan Aquades. Selanjutnya, benda kerja atau spesimen uji yang dicelupkan ke dalam HCl, larutan asam 32% selama 3-5 menit, kemudian dibilas kembali dengan Aquades dan N-heksana. Terakhir, benda kerja atau spesimen uji direndam dalam H2SO4 10% selama 3-5 menit sebelum dibilas dengan Aquades kembali.
Langkah kerja yang digunakan yang pertama untuk uji elektroplating, benda kerja atau spesimen uji yang telah dibersihkan tadi di elektroplating menggunakan sumber arus searah dengan tegangan 6 volt. Baja karbon rendah dihubungkan dengan kutub positif, yaitu katoda, dan kawat tembaga dihubungkan dengan kutub negatif, yaitu anoda. Lamanya proses elektroplating bervariasi seperti yang disebutkan di awal, yaitu 10, 20, dan 30 menit dengan suhu 45, 55, dan 65 derajat. Untuk pengujian karakterisasi, di sini ada pengujian ketahanan terhadap korosi menggunakan larutan NaCl 5% selama 5 hari. Baik, berikutnya kita masuk ke analisis dari pelajaran kali ini, di mana kita akan mempelajari mengenai penomoran, hasil elektroplating, dan juga kita akan menganalisis hasil uji ketahanan korosi. Yang pertama di sini ada penomoran sampel penelitian, yaitu dapat dilihat di sini ada sampel 1, 2, 3, 4, dan sampai 10. Lalu sampel 1 adalah standar, yaitu baja yang tidak dilakukan elektroplating, dan sampel 1 dijadikan pembanding untuk 9 sampel lainnya. Dapat dilihat di sini ada suhu, lalu ada waktu dari elektroplating itu sendiri. Lalu berikutnya kita masuk ke hasil elektroplating, yaitu di sini ada hasil elektroplating baja karbon rendah pada suhu 45 derajat Celcius. Diamati di sini ketiga sampel memiliki lapisan tipis yang homogen pada permukaannya, yaitu lapisan yang paling homogen terdapat pada sampel yang di elektroplating selama 20 menit, atau yang ada di gambar tengah. Dan pada gambar pertama, terlihat lapisannya itu kurang merata, sedangkan pada gambar terakhir kelihatan muncul butiran-butiran yang kemudian rontok karena bergesekan dengan dinding wadah penyimpanan. Lalu ini ada hasil elektroplating yang dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius, yang mana lapisan paling homogen terdapat pada sampel selama 10 menit, atau yang gambar paling kiri. Lalu lapisan yang paling tidak homogen terdapat pada sampel yang dielektroplating selama 30 menit, atau gambar paling kanan. Lalu elektroplating baja karbon rendah pada suhu 65 derajat Celcius didapati bahwa lapisan yang paling homogen terdapat pada sampel yang dielektroplating selama 30 menit, gambar nomor 3. Dan kemudian lapisan yang paling tidak homogen yaitu terdapat di gambar kedua, di mana dilakukan elektroplating selama 20 menit. Serta berikut dilampirkan juga hasil uji korosi yang melibatkan ke 10 sampelnya, di mana sampel 1 dijadikan sampel standar, di mana dia tidak di elektroplating sama sekali oleh logam lainnya. Dan di situ bisa disimpulkan bahwa sampel nomor 1 adalah yang paling tidak tahan korosi karena dia tidak dilapisi dengan tembaga sekalipun. Bisa dilihat perubahannya, yaitu pada hari pertama, kedua, dan ketiga hingga kelima terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya kesimpulan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lalu yang terakhir kita akan masuk pada kesimpulan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan waktu pelapisan baja karbon rendah dengan tembaga secara elektroplating dengan variasi waktu dan temperatur menghasilkan lapisan yang tidak sama rata. Namun, tidak terlihat hubungan yang gradual antara suhu dengan waktu pelapisan dalam elektroplating baja karbon rendah oleh tembaga. Begitu juga halnya dengan ketahanan baja karbon rendah yang dilapisi tembaga secara elektroplating. Dengan variasi suhu dan waktu, pelapisan baja tidak memiliki hubungan yang gradual dengan ketahanannya terhadap korosi, namun terlihat perbedaan yang signifikan dengan baja yang tidak dilapisi dengan tembaga. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada aplikasi elektrokimia. Mungkin sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.